Saudara yang Tuhan kasihi, dalam nama Yesus Kristus dimanapun kita berada, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang penuh belas kasih. Saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, sehingga kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adapun kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggung jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang sering dipertontonkan di dalam kehidupan kita zaman sekarang, yaitu soal ketidakjujuran. Banyak kita lihat di setiap lapisan masyarakat
ada banyak orang-orang yang tidak jujur. Dari kalangan pejabat, dari kalangan pegawai negeri, bahkan kalangan umum sendiri. Bahkan kalau kita jujur, kita juga sudah melihat ketidakjujuran itu juga terdapat di tengah-tengah gereja. Ada banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang tidak jujur di tengah-tengah gereja. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, Yesus membuat sebuah perumpamaan yang benar-benar real di dalam kehidupan para pendengarnya pada saat itu. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Jauh sebelum Yesus juga memang yang namanya bendahara ini banyak yang tidak jujur. Dan zaman sekarang juga banyak orang juga bendahara-bendahara tidak jujur. Mereka berpikir bahwa apa yang dia miliki, apa yang dipercayakan kepadanya menjadi miliknya semata. Sehingga mereka berlaku sewenang-wenang, sehingga mereka berlaku sesuka hati. Dan itulah yang terdapat di dalam perikop khotbah bagi kita pada saat ini. Ketika si pemilik harta mengetahui, memahami, dan berita fakta yang nyata sampai kepadanya bahwa orang yang dipercayakan atau orang kepercayaannya, bendahara yang dia pilih, bendahara yang dia tetapkan, bendahara yang dia percayai untuk mengelola segala keuangannya, ternyata tidak jujur. Nah, dan si pemilik harta bertanya dan berusaha ingin memecat si bendahara ini. Kenapa dia akan dipecat? Karena ketidakjujurannya. Ketika sebuah teguran, ketika sebuah peringatan telah sampai kepada bendahara ini, maka yang terjadi dari bendahara ini ada sebuah kecerdikan yang dia lakukan. Kecerdikan apa? Kecerdikan untuk melanjutkan sebuah kehidupannya. Dan kecerdikan itu dia tunjukkan dengan sebuah perubahan yang benar-benar berubah. Yang benar-benar membuat sebuah perubahan yang di luar daripada yang seharusnya. Dia tidak lagi mencari keuntungan. Tetapi ketika sebuah peringatan datang kepadanya, dia mempergunakan kecerdikan. Dia pangkas seluruh keuntungan yang harusnya dia miliki dengan keserakahannya, dengan mengembalikan yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, setelah si pemilik harta memahami hal itu, dia memuji bendahara yang tidak jujur ini. Pujiannya bukan karena ketidakjujurannya, tapi pujian itu dia sampaikan kepada bendahara itu karena perubahan yang dilakukan oleh bendahara ini. Perubahan yang terjadi. Sebuah peringatan ini membuat bendahara itu berubah. Perubahan ini juga sangat signifikan. Karena perubahan itulah maka pujian diberikan pemilik harta kepada bendahara tersebut. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kebenaran firman ini bukan membenarkan ketidakjujuran, tetapi kebenaran firman ini mengajarkan, membenarkan sebuah perubahan. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dari kebenaran perikop yang sampai kepada kita pada saat ini. Sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, dikatakan Tuhan menegakkan orang yang hina. Nah, siapa orang-orang yang hina pada saat ini? Adalah orang-orang yang berdosa. Mereka Tuhan tegakkan karena mereka mau berubah dari sebuah kehidupannya. Mereka Tuhan tegakkan karena mereka mau mengubah kehidupannya sesuai dengan porsi yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan. Dan ini tentu sampai kepada kita pada saat ini. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ada beberapa hal yang harus kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, dari firman ini kita mau diingatkan bagaimana orang jahat pun atau orang berdosa
tahu memikirkan masa depan. Maka orang benar harus demikian. Yang artinya kalau seperti peribahasa mengatakan, sediakan payung sebelum hujan, atau jadilah orang bijak di tengah-tengah kesulitan. Yang pertama sekali, lewat firman ini kita mau diingatkan bagaimana orang-orang percaya itu harus menjadi orang bijak di tengah-tengah kesulitan. Atau orang yang hina itu harus menjadi orang yang bijak. Kebijakan orang yang hina itu yaitu orang hina mampu menegakkan sebuah kebenaran di dalam segala hinaan yang sampai kepadanya. Itu yang pertama. Yang pertama sekali firman ini mengingatkan kita. Orang jahat, orang yang berdosa tahu memikirkan masa depan. Maka kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kita harus menjadi orang yang sangat bijak di tengah-tengah kesulitan. Banyak hal kesulitan yang kita hadapi. Ibaratnya zaman sekarang terjadi pemecatan di mana-mana. Naiknya juga minyak BBM pada saat ini membuat kita menjerit, membuat kita menderita, membuat kita mengalami banyak kesulitan di tengah-tengah hidup yang memang sudah sulit sebelumnya. Maka firman ini mengingatkan kita bagaimana orang yang Tuhan percayakan ini ketika dia menghadapi kesulitan, dia harus memikirkan yang terbaik di dalam kehidupannya di tengah-tengah yang keadaan yang sulit itu. Yang artinya dia harus memikirkan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Dia harus memikirkan sesuatu yang benar-benar bermanfaat di dalam kehidupan. Bijaklah mengatur segala sesuatu. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Kita harus memikirkan di tengah-tengah minyak yang sudah naik pada saat ini, bagaimana kita lebih berhikmat di sana. Seperti bendahara yang tidak jujur tadi. Ketika dia sulit, ketika dia akan mendapatkan sebuah pemecatan, dia bijak di sana. Nah, dan kita juga harus demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita mau diingatkan bahwa orang jahat atau orang berdosa tak berbuat yang baik. Maka kita orang benar harus lebih daripada itu. Kita lihat bagaimana bendahara yang tidak jujur ini, dia berbuat baik sebenarnya. Dia mengembalikan kepada makna yang sesungguhnya. Orang yang dia tindas, orang yang dia peras, orang yang dia injak-injak, akhirnya dia berbuat baik kepada mereka. Maka kita juga, orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, harus demikian. Jangan ada kita berpikir Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika engkau diselamatkan maka engkau tidak perlu lagi berbuat baik. Tapi ketika engkau diselamatkan, maka sebuah tanggung jawab yang besar harus engkau emban di dalam kehidupanmu. Maka engkau harus berbuat baik. Maka firman ini mengajarkan kepada kita, kalau orang yang jahat pun tahu berbuat baik, maka orang yang dibenarkan dalam Yesus Kristus pun harus lebih tahu berbuat baik di dalam kehidupannya. Harus lebih tahu melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Yang ketiga Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dari firman ini kita mau diingatkan, uang atau mamon tidak bisa menyelamatkan, tetapi uang mampu membangun persahabatan. Maka pergunakan uang dengan benar. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan dalam perikop kita ini, dan aku berkata kepada ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Yang artinya firman ini mau mengingatkan kita semuanya Bapak Ibu yang Tuhan kasih, sebuah kepastian. Sebanyak apapun uang kita, sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun kekayaan kita, semuanya itu dipastikan tidak akan bisa menyelamatkan kita. Tapi ketika Tuhan percayakan kepada kita kehormatan,
Ketika Tuhan percayakan kepada kita kekayaan, ketika Tuhan percayakan kepada kita sebuah harta, maka mari kita pergunakan harta kita ini membangun persahabatan. Artinya kita pergunakan harta kita ini untuk mempermuliakan Tuhan, menolong orang lain. Ketika harta ini yang Tuhan berikan kepada kita, kita pergunakan untuk menolong orang lain sesuai dengan keinginan Tuhan, maka Tuhan katakan, kamu akan diterima dalam kemah abadi. Bukan uangmu yang menyelamatkanmu, tapi Yesus. Tapi ketika uang ada padamu, engkau mampu mempergunakan uang itu untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Menolong orang-orang lemah, menolong orang-orang hina. Jangan jadikan uang itu untuk menghinakan dirimu. Artinya untuk mendapatkan uang, engkau menghalalkan hal yang tidak benar. Tapi justru karena uang, engkau harus melakukan hal yang benar dalam kehidupanmu. Itu yang Tuhan inginkan dari kita pada saat ini. Maka Tuhan katakan, bukan uang itu dapat menolongmu, bukan uang itu dapat menyelamatkanmu, tetapi uang itu mampu engkau pergunakan menolong orang lain, membantu orang lain, membantu orang yang hina. Supaya apa? Supaya tercerminlah kasih yang ada padamu. Maka pernah seorang Ahok diwawancarai. Apa untungnya dia menjadi pengusaha dengan pejabat? Dia katakan, ketika aku menjadi pejabat, aku mempunyai sebuah kuasa untuk membantu orang lain sesuai dengan porsinya. Maka kita juga harus demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Ketika kita punya uang, pergunakan uangmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk mencari kesenangan dunia ini. Yang berikut Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Dari firman ini kita mau diingatkan dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Di sana kita mau diingatkan lewat firman ini supaya kita setia dalam perkara-perkara kecil. Maka pergunakan semuanya dengan baik. Tuhan katakan siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, dia akan setia dalam perkara-perkara besar. Lalu dari ayat 13 katakan seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Nah, perkara-perkara kecil ini sering sekali kita abaikan. Tapi lewat firman ini kita mau diingatkan supaya di dalam kehidupan ini kita setia dalam perkara-perkara kecil. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi orang yang terpercaya di dalam kehidupan. Ketika engkau menjadi dipercaya di dalam kegiatanmu di tengah-tengah rumah tangga, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak atau sebagai apapun kita, mari kita setia dengan semuanya itu. Dengan cara apa? Menjadi orang-orang terpercaya. Jangan kita beranggapan kita mau menjadi pejabat dan sebagainya. Di tengah-tengah rumah tangga kita tidak terpercaya, itu bullshit atau itu tidak benar. Tapi lewat firman ini kita mau diingatkan bahwa setiap orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, dia harus menjadi orang yang terpercaya. Dia harus setia menanggung segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Karena ini menjadi sebuah panggilan iman kita. Bendahara tadi, dia tidak jujur dalam kehidupannya. Dia tidak dipercaya. Tetapi ada juga sebuah nilai yang harus kita dapat darinya. Ketika desakan ada, dia mau berubah. Maka yang terakhir firman ini, kita mau diingatkan. Selagi masih ada waktu untuk berubah, mari kita pergunakan. Seperti bendahara tadi, dia pergunakan segala sesuatunya untuk berubah dalam kehidupan. Walaupun memang cara yang dia lakukan salah, tetapi sebuah kecerdikan dipergunakan di sana. Maka orang yang dipercaya atau sudah diselamatkan dalam Yesus Kristus harus benar-benar cerdik dalam arti positif dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani setiap kegiatan, dalam menjalani setiap aktivitas. Maka lewat firman ini kita mau diingatkan, jadilah orang-orang terpercaya, jadilah orang-orang yang mau berubah dalam kehidupanmu, jadilah menjadi orang-orang yang melakukan atau membantu orang lain, dan pergunakan segala yang ada padamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita
bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, buat sabda dan kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami pada saat ini. Biarlah kiranya kami orang yang hina ini, kami senantiasa melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kami senantiasa melakukan hal-hal yang benar dan melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan memberkati.